Pernahkah Anda sadar, ada orang yang hidupnya biasa saja, lalu setelah menikah, rezekinya berubah drastis? Bukan karena kerja lebih keras, bukan karena pindah usaha, tapi karena satu hal, jodohnya datang tepat waktu. Dan yang mengejutkan, dalam primbon Jawa, ini paling sering terjadi pada orang dengan weton pahing. Bukan mitos murahan, bukan cerita karangan. Ini pola lama yang berulang dan jarang disadari. Orang pahing sering dianggap biasa, pendiam, tidak banyak pamer keberhasilan. Tapi justru disitulah letak keanehannya. Dalam banyak catatan primbon, orang pahing tidak ditakdirkan bersinar sendirian. Rezeki besarnya baru bergerak saat bertemu pasangan tertentu. Bukan pasangan sembarangan, melainkan jodoh yang membawa energi pembuka jalan hidup. Itulah sebabnya banyak orang pahing yang hidupnya stagnan bertahun-tahun, merasa kok usaha selalu mentok, merasa bukan orang sial, tapi juga tak pernah benar-benar beruntung. Lalu tiba-tiba, setelah menikah, segalanya berubah. Peluang datang, hutang lunas, usaha naik, karir bergerak. Seakan ada tangan tak terlihat yang ikut campur. Primbon menyebut ini sebagai temu jodoh pembawa nasib. Bukan sekedar cinta, tapi sinkronisasi energi hidup. Dan yang menarik, jodoh orang pahing sering datang dengan cara sederhana, bahkan kerap diremehkan. Namun justru dari situlah rezeki besar mulai mengalir. Jika Anda orang pahing, atau pasangan, keluarga, atau orang terdekat Anda pahing, jangan lewatkan video ini. Karena di dalamnya, kita akan membahas ciri jodoh pembuka rezeki menurut primbon pahing. Tanda-tanda jodoh itu sudah dekat, tapi sering diabaikan. Kesalahan fatal orang pahing yang membuat rezekinya tertahan. Dan kenapa sebagian orang pahing gagal, padahal jodohnya sudah benar. Tonton sampai akhir. Satu bagian di video ini bisa membuat Anda berkata, "Pantas saja hidupku selama ini seperti ini." Klik subscribe sekarang agar Anda tidak melewatkan pembahasan penting tentang weton, rezeki, dan takdir hidup. Karena bagi orang pahing, salah memahami jodoh bisa berarti salah jalan hidup. Dan percayalah, setelah Anda menonton ini, cara Anda memandang pasangan tidak akan pernah sama lagi. Ciri jodoh pembuka rezeki orang pahing. Dalam primbon Jawa, jodoh pembuka rezeki bagi orang pahing tidak selalu datang sebagai sosok yang mencolok. Justru sebaliknya, seringkali ia hadir sederhana, tenang, dan tidak banyak janji. Inilah kesalahan paling umum orang pahing. Mereka mengira jodoh pembawa rezeki itu harus kaya, mapan, atau berpengaruh sejak awal. Padahal primbon menyebut rezeki orang pahing tumbuh bersama pasangan, bukan dibawa dari masa lalu. Ciri pertama yang paling kuat, jodoh ini membawa rasa tenang, bukan euforia. Saat dekat dengannya, orang pahing merasa pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, keputusan hidup terasa lebih pas. Tidak selalu romantis berlebihan, tapi hidup terasa lebih terarah. Ini tanda energi pasangan tersebut sinkron dengan Neptu pahing. Ciri kedua, dia sering dianggap biasa saja oleh orang lain. Keluarga mungkin meremehkan. Lingkungan bisa saja berkata, "Kok pilih dia?" Namun justru disitulah kuncinya. Primbon menyebut jodoh orang pahing sering membawa energi rendah hati tapi kuat. Energi inilah yang membuka pintu rezeki pelan-pelan, tapi stabil dan tahan lama. Ciri ketiga, setelah dekat atau menikah, peluang mulai berdatangan tanpa dipaksa. Bukan langsung kaya, tapi mulai muncul tawaran kerja yang lebih baik, usaha kecil yang tiba-tiba jalan, pertemuan dengan orang-orang yang membantu, masalah lama perlahan terselesaikan. Banyak orang pahing tidak sadar, mereka mengira itu kebetulan. Padahal menurut primbon, itulah efek jodoh penarik nasib baik. Ciri keempat yang sering diabaikan,
Pasangan ini mendorong orang Pahing menjadi versi dirinya yang lebih disiplin, bukan dengan omelan, bukan dengan paksaan, tapi dengan contoh. Orang Pahing yang sebelumnya ragu jadi lebih berani, yang boros jadi lebih teratur, yang malas melangkah jadi lebih fokus. Inilah tanda bahwa energi hidupnya mulai seimbang. Kesimpulannya tegas, jodoh pembuka rezeki orang Pahing bukan yang membuat hidup terlihat mewah di awal, melainkan yang membuat jalan hidup terbuka perlahan tapi pasti. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas tanda paling menyeramkan sekaligus mengejutkan, ketika jodoh pembuka rezeki sudah dekat, tapi justru hampir dilewatkan. Banyak orang Pahing gagal tepat di tahap itu. Tanda jodoh pembuka rezeki sudah dekat, namun sering diabaikan orang Pahing. Inilah bagian yang paling sering membuat orang Pahing menyesal di kemudian hari. Karena menurut Primbon, jodoh pembuka rezeki tidak selalu datang 2 kali. Saat ia mendekat, tandanya bukan kembang api, melainkan gangguan kecil yang terasa sepele. Tanda pertama yang paling sering muncul, orang Pahing justru merasa ragu tanpa alasan jelas. Bukan karena pasangan itu buruk, bukan karena ada masalah besar, tapi muncul suara batin aneh. Entah kenapa, kok rasanya biasa aja ya? Primbon menyebut ini sebagai ujian batin Pahing. Saat energi besar mendekat, ego sering bereaksi dengan kebosanan dan keraguan. Tanda kedua, lingkungan sekitar mulai mempengaruhi keputusan. Komentar seperti, masih banyak yang lebih baik? Kamu pantas dapat yang lebih? Sayang kalau cuma sama dia. Aneh tapi nyata. Justru ketika jodoh pembuka rezeki mendekat, orang Pahing lebih mudah terpengaruh omongan orang lain. Ini bukan kebetulan. Dalam Primbon, fase ini disebut fase pengaburan takdir. Tanda ketiga yang sering dianggap remeh, muncul masalah kecil berulang, tapi tidak pernah benar-benar besar. Salah paham sepele, janji yang tertunda, waktu yang sering tidak pas. Banyak orang Pahing mengira ini tanda tidak cocok. Padahal Primbon menegaskan, jodoh pembuka rezeki justru diuji lewat hal-hal kecil, bukan konflik besar. Tanda keempat, dan ini paling berbahaya, ada rasa ingin menunda. Nanti saja seriusnya, masih mau fokus ke diri sendiri, takut salah pilih. Padahal dalam hitungan weton, waktu adalah faktor krusial bagi Pahing. Menunda terlalu lama bisa membuat energi jodoh ini melemah atau menjauh. Banyak orang Pahing baru sadar setelah semuanya lewat. Saat pasangan itu menikah dengan orang lain, saat hidup kembali terasa berat, saat rezeki seperti berhenti di tempat. Primbon menyebut kondisi ini dengan istilah halus tapi pedih. Rezeki yang hampir jadi. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas hal yang lebih sensitif. Kesalahan fatal orang Pahing yang justru menutup pintu rezekinya sendiri, meski jodohnya sudah benar. Bagian ini sering membuat orang terdiam, karena tanpa sadar, mungkin Anda sedang melakukannya sekarang. Kesalahan fatal orang Pahing yang justru menutup pintu rezeki, meski jodohnya sudah benar. Ini fakta yang jarang dibicarakan. Dalam Primbon Jawa, tidak semua orang Pahing gagal karena salah jodoh. Banyak yang gagal justru karena tidak siap menerima jodoh yang sudah tepat. Kesalahan pertama dan paling mematikan, terlalu banyak perhitungan tapi minim keberanian. Orang Pahing dikenal cerdas dan penuh pertimbangan. Sayangnya, ketika berhadapan dengan jodoh, sifat ini berubah menjadi keraguan berkepanjangan. Semua dihitung. Takut ekonomi belum siap, takut masa depan tidak pasti, takut salah langkah. Padahal Primbon menegaskan, rezeki orang Pahing tidak turun sebelum ia berani melangkah bersama pasangan. Bukan setelah semuanya sempurna, tapi saat komitmen diteguhkan. Kesalahan kedua, ingin pasangan berubah dulu baru mau serius. Ini jebakan halus. Orang Pahing sering berkata dalam hati, kalau dia sudah begini, kalau dia sudah begitu, baru aku yakin. Masalahnya, jodoh pembuka rezeki bukan datang untuk memenuhi standar, melainkan untuk tumbuh bersama dalam proses. Primbon menyebut, menuntut perubahan sebelum komitmen sama saja dengan menutup pintu yang seharusnya dibuka dari dalam.
Kesalahan ketiga yang paling sering tidak disadari, mengabaikan restu batin sendiri karena logika dan gengsi. Ada banyak orang pahing yang sebenarnya sudah merasa klik, tenang, cocok, nyaman. Tapi mundur karena takut dinilai lingkungan, takut dianggap turun standar, takut omongan keluarga. Primbon menyebut ini sebagai tabrakan energi, saat batin sudah selaras tapi pikiran menolak. Akibatnya apa? Rezeki ikut terhambat karena energi hidup tidak lagi sejalan. Kesalahan keempat yang paling sunyi tapi paling mahal, meremehkan peran pasangan setelah bersama. Ada orang pahing yang sudah menikah tapi tidak menghargai saran pasangan, merasa bisa berjalan sendiri, menganggap pasangan hanya pendamping. Padahal Primbon menegaskan, rezeki pahing mengalir lewat harmoni, bukan ego. Saat pasangan tidak lagi dihargai, energi pembuka rezeki perlahan menutup, tanpa tanda, tanpa suara. Kesimpulan pahit tapi jujur, bagi orang pahing, jodoh yang benar belum tentu membawa rezeki jika sikap hidupnya masih salah. Dan di poin berikutnya, kita akan membahas bagian paling menentukan. Apa yang harus dilakukan orang pahing agar jodoh benar-benar menjadi pembuka rezeki, bukan sekedar pasangan hidup. Bagian ini bukan sekedar nasihat, tapi kunci pembalik arah hidup. Langkah yang harus dilakukan orang pahing agar jodoh benar-benar menjadi pembuka rezeki. Setelah memahami tanda dan kesalahan, sekarang masuk ke bagian paling penting. Karena bagi orang pahing, rezeki bukan ditunggu, tetapi disiapkan jalannya. Primbon Jawa menyebut, jodoh pembuka rezeki bekerja lewat kesiapan batin, bukan sekadar status hubungan. Langkah pertama yang wajib dilakukan, menurunkan ego, menaikkan kesadaran. Orang pahing sering tidak kekurangan kemampuan. Yang kurang justru kesediaan untuk berjalan beriringan. Saat ego dilembutkan, saran pasangan tidak lagi terasa sebagai ancaman, melainkan penunjuk arah. Di titik inilah energi rezeki mulai bergerak. Langkah kedua, berani menetapkan niat, bukan sekadar harapan. Banyak orang pahing berharap hidupnya berubah, tapi enggan membuat keputusan yang jelas. Primbon menegaskan, niat yang diucapkan dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan adalah pemicu rezeki pahing. Bukan menunggu siap, melainkan siap karena berani memulai. Langkah ketiga yang sering diremehkan, menjaga ucapan dan sikap terhadap pasangan. Dalam hitungan Primbon, kata-kata memiliki bobot energi. Meremehkan pasangan, bercanda berlebihan, atau sering mengeluh tanpa sadar melemahkan aliran nasib baik. Sebaliknya, menghargai, mendengar, dan menguatkan menjadi pengunci rezeki jangka panjang. Langkah keempat, paling krusial, melibatkan pasangan dalam keputusan hidup. Bukan berarti bergantung, tapi menyatukan arah. Saat orang pahing mulai berdiskusi sebelum melangkah, mendengar intuisi pasangan, membuat rencana bersama, Primbon menyebut fase ini sebagai penyelarasan takdir. Disinilah rezeki bukan hanya datang, tapi menetap. Langkah terakhir yang sering dilupakan, menerima bahwa perubahan datang bertahap. Jodoh pembuka rezeki bukan tombol instan. Ia bekerja perlahan, stabil, dan dalam jangka panjang. Orang pahing yang sabar di tahap ini biasanya justru menuai hasil paling kuat. Kesimpulan penting, bagi orang pahing, jodoh pembuka rezeki tidak bekerja sendiri. Ia butuh sikap, niat, dan kesadaran yang sejalan. Dan pada bagian penutup nanti, kita akan membahas satu hal terakhir. Mengapa sebagian orang pahing terlihat sederhana, tapi diam-diam hidupnya makin kokoh dari tahun ke tahun? Disitulah rahasia yang paling jarang dibicarakan. Mengapa banyak orang pahing terlihat biasa, namun diam-diam hidupnya makin kokoh dan beruntung? Inilah bagian yang sering membuat orang terdiam. Karena pada tahap ini, Primbon tidak lagi bicara tentang jodoh atau rezeki semata, melainkan cara hidup orang pahing setelah semuanya menyatu. Banyak orang pahing tidak tampak mencolok, tidak suka pamer, tidak tergesa menunjukkan hasil, namun perlahan hidupnya stabil, kuat, dan jarang benar-benar jatuh.
Primbon Jawa menyebut ini sebagai rejeki yang matang. Alasan pertama yang paling mendasar, orang Pahing yang sudah bertemu jodoh sejatinya belajar hidup seimbang. Mereka tidak mengejar berlebihan, tapi juga tidak pasrah. Kerja jalan, doa jalan, hubungan dijaga. Keseimbangan inilah yang membuat rejeki tidak meledak, tapi tidak pernah putus. Alasan kedua, mereka berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Inilah titik baliknya. Saat orang Pahing tidak lagi sibuk melihat hidup orang lain, energinya kembali utuh. Primbon menyebut, rejeki mudah bocor saat hati sibuk iri atau merasa kurang. Begitu perbandingan berhenti, yang tersisa hanyalah fokus dan rasa cukup. Alasan ketiga yang jarang disadari, orang Pahing lebih memilih kestabilan daripada sensasi. Mereka tidak mengejar jalan cepat yang rapuh, tidak tergoda hasil instan yang berisiko. Pilihan ini sering dianggap biasa, padahal justru itulah fondasi umur panjang rejeki. Alasan keempat, yang paling halus tapi kuat, mereka menjaga hubungan, bukan hanya pasangan, tapi lingkungan. Ucapan dijaga, sikap ditata, konflik tidak dipelihara. Primbon menyebut, rejeki Pahing mengalir lancar saat lingkar hidupnya bersih dari dendam dan keributan. Alasan terakhir yang menentukan, mereka tidak melawan takdir, tapi menyelaraskannya. Orang Pahing yang matang memahami satu hal penting. Hidup tidak harus selalu cepat, tidak harus selalu menang, asal arahnya benar dan dijalani bersama orang yang tepat. Kesimpulan yang jujur dan menenangkan, orang Pahing yang terlihat biasa seringkali sedang menjalani takdir yang paling stabil. Bukan paling ramai, bukan paling heboh, tapi paling tahan lama. Dan jika Anda merasa sedang berada di fase ini, mungkin hidup Anda tidak sedang lambat, melainkan sedang dibangun dengan benar. Itulah rahasia yang jarang dibicarakan. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya menjadi jelas. Bagi orang Pahing, jodoh bukan hanya soal cinta atau status, melainkan arah hidup dan aliran rejeki. Banyak orang salah paham. Mereka mengira hidup berat karena kurang usaha, kurang doa, kurang keberanian. Padahal dalam banyak kasus, yang kurang hanyalah keselarasan. Orang Pahing tidak ditakdirkan berjalan sendirian terlalu lama. Saat ia memaksa sendirian, hidup terasa berat. Namun ketika ia berjalan bersama orang yang tepat, beban yang sama terasa lebih ringan dan jalan yang sama terasa lebih terbuka. Primbon Jawa sejak lama mengingatkan, rejeki tidak selalu turun dari langit dalam bentuk uang. Kadang ia datang sebagai manusia, seseorang yang menenangkan pikiran, menata langkah, menarik peluang tanpa disadari. Dan seringkali, orang itulah yang disebut jodoh. Jika selama ini hidup Anda terasa seperti hampir berhasil, seperti sudah dekat tapi selalu meleset, bisa jadi bukan karena Anda salah jalan, melainkan belum sepenuhnya sejalan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memaksa percaya, melainkan untuk mengingatkan bahwa dalam hidup orang Pahing, keputusan tentang pasangan seringkali menjadi keputusan tentang masa depan. Jika Anda orang Pahing atau memiliki pasangan, keluarga atau sahabat Pahing, bagikan video ini. Bukan untuk sensasi, tapi siapa tahu ada satu kalimat yang menjadi pengingat di saat yang tepat. Tuliskan di kolom komentar, apakah Anda sudah bertemu jodoh yang membawa ketenangan atau masih berada di fase ragu dan menunda? Saya membaca komentar Anda, karena seringkali cerita satu orang menjadi jawaban bagi yang lain. Subscribe channel ini jika Anda ingin memahami weton, rejeki dan takdir hidup dengan sudut pandang yang lebih dewasa dan masuk akal, bukan sekedar mitos tapi makna. Dan ingat, satu hal terakhir, hidup orang Pahing jarang meledak cepat, namun jika sudah berjalan di jalur yang tepat, ia hampir tidak pernah runtuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.